Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore kelas MBS 6C dan 6B ya. Oke, kali ini Bu Rizky akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu pengukuran eksternal. Jadi di bab 3 ini nanti, khususnya untuk buku yang kita pakai ini, mereka menggunakan contoh-contoh yang ada di luar negeri. Sedangkan teorinya itu hanya sedikit. Jadi nanti saya akan menjelaskan cara teorinya gitu ya. Oke, pada pengukuran eksternal ini dijelaskan bahwa pada bab ini itu dibutuhkan konsep dan perangkat yang menggunakan audit manajemen strategi eksternal atau disebut dengan pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan ini menjelaskan mengenai apa? Mengenai pemantauan, kemudian mengenai pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada perusahaan. Jadi yang ada di luar, kemudian diberikan kepada perusahaan inti gitu ya. Jadi di sini itu kita memantau yang ada di luar, yang ada di lingkungan perusahaan, kemudian mengevaluasinya, kemudian menyebarkan informasi penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, audit eksternal ini berfokus mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan kejadian di luar kendali suatu perusahaan tunggal. Jadi tadi ya saya sudah menjelaskan bahwa di sini itu dibutuhkan pemantauan. Sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus mencari tahu yang ada di luar lingkungan perusahaan, kemudian mencari tahu bila ada kesalahan, kemudian dievaluasi yang mana informasi tersebut bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian sifat audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Jadi adanya audit eksternal ini itu bermanfaat bagi perusahaan yang mana bila ada kelebihan dari perusahaan itu akan dipertahankan. Sedangkan bila ada kekurangan atau bila ada ancaman yang ada di luar perusahaan, maka perusahaan wajib menghindari hal tersebut. Makanya kita membutuhkan audit eksternal tadi. Next, kekuatan eksternal penting. Pada kekuatan eksternal ini terdapat 5 kategori. Pertama, kekuatan ekonomi. Mengenai apa kekuatan ekonomi? Jadi kekuatan ekonomi ini mengatur pertukaran material, kemudian mengatur energi dan informasi. Jadi kekuatan ekonomi ini berhubungan dengan mungkin adanya inflasi, kemudian berhubungan dengan suku bunga. Jadi seandainya hal tersebut bisa berdampak pada perusahaan, kekuatan ekonomi gitu ya. Kemudian kekuatan budaya, benar ya, kekuatan budaya, sosial, demografi, dan lingkungan. Maksudnya bagaimana? Di sini kekuatan budaya, sosial, demografi, dan lingkungan menjelaskan mengenai nilai-nilai dan adat istiadat, kebiasaan lingkungan. Jadi ketika kita membuat bisnis itu harus melihat kebiasaan, nilai-nilai yang ada di lingkungan tersebut. Next, kekuatan politik. Kekuatan politik, pemerintah dan hukum ini berhubungan dengan mengalokasikan kekuasaan dan menyediakan perlindungan hukum-hukum dan aturan-aturan. Jadi di sini bisnis itu memang sejalan dengan kekuatan politik pemerintah dan hukum. Nanti saya jelaskan di sub selanjutnya. Next, kekuatan teknologi. Di sini maksudnya adalah menghasilkan penemuan pemecahan masalah. Nah, di sini kekuatan teknologi contohnya internet. Jadi dengan internet tersebut memudahkan perusahaan untuk menyampaikan produk mereka ke konsumen. Nah, jadi kita menggunakan internet secara cepat. Kemudian dengan hal tersebut bisa mengurangi biaya pengiklanan atau biaya untuk memberikan kepada konsumen. Maksudnya
adalah dengan adanya internet ini memudahkan perusahaan untuk memperkenalkan produk mereka ke konsumen, kemudian mengurangi biaya atas pengiklanan kepada konsumen karena penyampaiannya lebih cepat gitu ya kalau kita menggunakan internet. Kekuatan persaingan. Jadi kekuatan persaingan ini berhubungan dengan perusahaan lain. Contohnya seperti bab yang lalu-lalu saya menjelaskan kekuatan persaingan antara mungkin smartphone dengan iPhone gitu ya. Jadi meskipun sama-sama memiliki spesifikasi yang berbeda, tapi konsumen pasti memilih HP yang sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin saja seperti iPhone mengeluarkan iPhone 12, kemudian Samsung mengeluarkan Samsung S21 gitu ya. Nah, itu adalah kekuatan persaingan. Kemudian perubahan kekuatan eksternal diterjemahkan menjadi perubahan-perubahan dalam permintaan pelanggan terhadap produk dan jasa industri konsumen. Strategi produk yang dikembangkan, positioning, segmentasi pasar, tipe jasa yang ditawarkan, pilihan bisnis untuk diakuisisi atau dijual. Kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi baik pemasok dan distributor. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kesempatan dan ancaman eksternal. Oke. Jadi di sini kekuatan eksternal ini memang sangat penting ya, karena di sini kita jelaskan bahwa di figur 3 strip 1 ini dengan kekuatan eksternal tadi yang ada 5 tadi, mulai dari kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, lingkungan, politik, hukum pemerintah, teknologi, dan kekuatan bersaing di sini sangat berpengaruh pada pesaing, pemasok, distributor, kreditur, and so on sampai lingkungan. Nah, di sini itu dengan hal tersebut berarti kita mungkin sebagai konsumen bisa mengambil tindakan yang tepat dengan produk tadi gitu ya. Jadi ada hubungan antara kekuatan eksternal dengan kita sebagai konsumen dan yang lain-lain. Proses melakukan audit eksternal. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai ekonomi, sosial budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Jelas ya, jadi kita kalau mau melakukan audit eksternal itu berarti kita membutuhkan informasi-informasi di luar dari perusahaan sendiri. Gitu. Kemudian setelah informasi dikumpulkan, sebaiknya diasimilasi dan dievaluasi jelas. Jadi kita ketika mendapatkan informasi di luar perusahaan mengenai dari ekonomi sampai ke kekuatan bersaing, itu kita harus memilah-milah mana yang benar-benar diperlukan oleh perusahaan. Kemudian setelah kita memilah-milah yang penting dan yang diperlukan oleh perusahaan, kemudian kita mengevaluasi ulang apakah memang hal tersebut berdampak positif maupun negatif kepada perusahaan, gitu ya. Oke, faktor kunci eksternal dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan berdasarkan industri. Jelas, jadi faktor kunci eksternal tadi kan bisa berbeda dari waktu mungkin dari saat ini 2019 gitu ya, mulai kita pandemi kan mesti kan ada faktor eksternalnya, bagaimana nanti dampaknya kepada perusahaan. Banyak sekali dengan pandemi kemarin, banyak karyawan yang di PHK, bagaimana kemudian dampaknya kepada perekonomian masyarakat, yang mana banyak yang di PHK otomatis ekonomi masyarakat menjadi berkurang. Nah, dengan berkurangnya tadi mungkin konsumsi masyarakat juga semakin berkurang karena tidak adanya pemasukan keuangan. Itu berarti faktor eksternal tadi tidak stuck pada hal tersebut, tetapi bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan lingkungan atau keadaan eksternal saat itu. Kemudian pandangan industrial organization. Nah, pendekatan industrial organization untuk keunggulan bersaing menyarankan bahwa
faktor-faktor eksternal atau industri lebih penting dibandingkan dengan faktor internal perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing. Maksudnya di sini adalah kenapa kok lebih penting dibandingkan faktor internal? Kita faktor internal belum dibahas ya, karena ini masih membahas faktor eksternalnya. Karena kalau kita memahami faktor eksternal tadi dengan keunggulan bersaing, otomatis kita bisa menghindari ancaman pendatang baru. Jadi kalau kita mengetahui keadaan lingkungan di luar perusahaan dan kita bisa mengevaluasi, menelaah, otomatis kita mampu bersaing dengan pendatang baru atau perusahaan baru. Keunggulan bersaing sebagian besar ditentukan oleh posisi bersaing dalam industri. Menurut pendukung Industrial Organization, pengelolaan secara strategis dari perspektif Industrial Organization membuat perusahaan berusaha untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah dan berganti, dan memperoleh pemahaman penuh hubungan faktor eksternal kunci di dalam industri yang menarik itu. Jadi di sini ketika kita sudah mengetahui faktor eksternal atau kita mengetahui keunggulan bersaing, otomatis kita akan meningkatkan apa yang kurang dari perusahaan dan mengganti kekurangan tadi dengan hal yang terbaru. Oke, jadi di sini itu ketika kita tahu keunggulan perusahaan kita, otomatis kita bisa mempertahankan atau meningkatkan. Oke. Ahli teori Industrial Organization beranggapan bahwa faktor eksternal dan industri tempat perusahaan bersaing memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan dibandingkan isu internal dalam pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Jadi tadi ya, karena kita sudah mengetahui di luar lingkungan perusahaan, kita sudah benar-benar memahami betul, otomatis kita mampu bersaing dengan perusahaan baru atau perusahaan pesaing lainnya. Oke, kinerja perusahaan menurut mereka lebih berdasarkan pada komponen industri, seperti skala ekonomis, hambatan untuk memasuki pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat persaingan dibandingkan dengan sumber daya, kemampuan, struktur, dan operasi internal. Nanti saya jelaskan. Skala ekonomi ini apa? Nah, di sini dijelaskan mengenai pendatang baru ya. Jadi ada penghalang masuk atau barriers to entry. Nah, barriers to entry pada ancaman pendatang baru itu yang pertama adalah ini dijelaskan skala ekonomisnya. Maksudnya adalah keunggulan biaya yang berhubungan dengan ukuran yang besar. Jadi di sini perusahaan baru mereka menghalangi pendatang baru dengan memaksa mereka untuk memasuki industri pada skala besar. Jadi di sini kalau ada perusahaan baru itu harus mampu bersaing secara luas mengenai harganya. Jadi ketika ketika iPhone 12 harganya 20 juta sekian. Samsung nih, dia mengeluarkan produk baru yaitu Samsung S21 harganya juga 20 sekian. Ini adalah pesaing barunya. Jadi dalam skala ekonomis ini ketika ada pendatang baru, mungkin Xiaomi, Redmi ingin memasuki pasar mereka, itu dia mungkin harus mampu dalam segi harganya. Nah, itu adalah kemampuan dari Samsung atau iPhone dalam skala ekonomisnya karena dia menghalangi dengan skala besarnya. Kemudian hambatan untuk memasuki pasar. Nah, next kemudian diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini adalah identifikasi merek menciptakan penghalang masuk dengan memaksa pendatang baru untuk memberikan pengeluaran yang cukup besar untuk mengatasi loyalitas pelanggan yang sudah ada. Jadi tadi sudah punya konsumen yang tetap gitu ya. Kemudian dengan adanya diferensiasi produk itu kita membuat produk bermacam-macam merek.
otomatis kita